Halo Sobat Milenial semua, bersama saya lagi Muhammad Cyprian Program SPR di channel Millennial Spirit Podcast Positive Room. Dan seperti biasanya Sobat Milenial, saya ucapkan terima kasih yang selalu pantengin channel Millennial Spirit. Edisi kali ini mungkin saya ditemani oleh kopi bejawa. Rasanya tidak afdol kalau seandainya tamu kali ini saya tidak menemani dengan minum kopi, karena beliau adalah seorang musisi dari Kabupaten Ngada di Bajawa, dan karya-karya beliau sudah mungkin sampai ke telinga kita, apalagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin tingkat nasional ya, sudah sering dengar, bahkan sudah sering kita putar bahkan itu. Dan mungkin langsung saja Sobat Milenial semua, saya perkenalkan pada edisi kali ini saya ditemani oleh Saudara Rian dari Silet Open Up yang akan menemani saya untuk ngobrol-ngobrol di studio Millennial Spirit. Dan Rian, saya mungkin berterima kasih dalam hal ini. Rian sudah jauh-jauh mau menempatkan diri untuk bisa hadir di sini, mungkin di sela-sela kesibukan Rian yang ya saya tahu mungkin sekarang sudah agak naik ya levelnya ya, dengan beberapa lagu karya-karya yang sudah dibuat Rian. Mungkin ini membuat Rian punya kesibukan dan rutinitas yang lebih, dan Rian mau menempatkan diri untuk bisa hadir di studio Positive Room di podcast di Millennial Spirit Channel. Nah Rian, untuk lebih akrab mungkin ya, supaya Sobat Milenial bisa tahu, di edisi-edisi atau di karya-karya yang Rian tampilkan itu selalu di situ ada Silet Open Up, merupakan grup ya, bukan nama. Dan mungkin saya minta Rian perkenalkan diri dulu, nama lengkap, terus segala-segalanya, supaya mungkin Sobat Milenial ini bisa lebih akrab dengan Rian. Oke, terima kasih Pak Yadin, terima kasih banyak telah undang saya dari Bajawa jauh-jauh ke sini. Terima kasih banyak. Saya juga mau ucapkan selamat datang untuk teman-teman. Saya sekarang muncul di ND, terlebih di channel podcast Positive Room dari Pak Yadin. Jangan lupa teman-teman klik like, share, dan subscribe. Padamkan yang merah di bawah, kiri bawah. Oke. Pertanyaan Pak Yadin tadi bilang kira-kira Silet Open Up ini bagaimana? Saya mau luruskan dulu. Silet Open Up ini nih, saya pribadi individual. Dia bukan tim, tapi Silet Open Up individual, dia itu saya sendiri. Itu Silet Open Up. Jadi kenapa nama Silet Open Up itu agak panjang sih ceritanya. Panjang, ya, tidak apa-apa. Mungkin bisa berbagi dengan teman-teman semua ya. Ya, siap. Jadi dulu tuh waktu saya habis SD itu kan saya masih seminari Bunda Segala Bangsa Maumere. Di Maumere. Di Maumere ya, bukan di Seminari. Oke. Seminari Bunda Segala Bangsa. Waktu itu cabang masih dari Matuloko. Cabang Matuloko. Ya. Jadi di Maumere, lalu waktu itu zamannya Preses Romo Datus, prefeknya Romo Raymond Minggu. Nah, jadi ketika masuk kan masih anak baru tuh, jadi masih ospek lah, masih yang kecil-kecil ya, umur kelas 1 SMP masih kecil-kecil. Jadi karena banyak anak murid, jadi tidak mungkin dalam tempo waktu yang begitu cepat, baru beberapa hari itu kan Romo bisa mengenal semua anak-anak, kan tidak mungkin. Jadi butuh waktu agak lama, mungkin 1 bulan 2 bulan gitu. Satu sore waktu main bola, waktu itu saya pakai kalung, tuh itu yang gantungan silet. Masih tahu kalau waktu itu pemuda tahun 2006 2007 pasti tahu. Karena hegemoni waktu itu siapapun yang menggunakan gantungan silet itu, dia adalah paling ganteng sudah saat itu. Jadi saya waktu itu menyatakan diri bahwa saya ini ganteng. Paling ganteng. Padahal ada hancur setengah mati muka ini, ya sudah. Tapi ya karena kita menggunakan kalung itu, kita pede. Nah, waktu main bola, main cek begini, terus teman-teman waktu itu kan kita saling berkenalan, tapi belum tentu ketika kenal belum tentu langsung ingat terus, belum tentu. Kecuali kita punya ada keakraban yang intens yang lain. Tetapi ketika bermain bola, ketika saya sedang membawa bola, teman-teman mungkin lupa sama nama, tapi mereka ingat kalung saya itu saat itu. Lalu karena satu-satunya anak seminari, anak baru satu SMP waktu itu yang pakai kalung silet cuma saya. Jadi mereka panggil saya silet. Jadi silet lah begitu. Jadi dari situ ya, satu panggil silet, satunya panggil silet, kakak tingkat panggil silet. Saya bilang, ya sudah, kalau kamu kenal saya sebagai silet ya sudah. Ya hari ini saya silet sudah begini tuh. Daripada saya menjelaskan ya sudah setengah mati lagi gitu. Jadi begitu. Terus mereka tanya lagi, kenapa ada open up belakang? Open up.
kenapa tidak silet saja? Kenapa harus ada open up? Jadi nama lengkap saya ini Siprianus Buka, Bhuka. Buka. Jadi kalau penyebutan misalnya ada fonem P, BH kan banyak P gitu. Itu yang bisa buat itu tuh cuma orang Bejawa. Buka. Jadi Bejawa, Lio mungkin bisa. Gitu. Tapi kalau orang di luar NTT atau mungkin Maumere atau Ende mungkin mereka pasti akan baca Buka. Ya, mereka baca Buka. Agak setengah mati ada pengucapan. Ya, itu agak susah. Jadi ketika buka ya sudah open. Itu untuk seru-seru saja ya. Soalnya silat open up. Jadi begitu. Jadi filosofinya. Jadi filosofinya sudah tahu ya sobat milenial, karena silat open up itu adalah nama waktu menyatakan diri sebagai seorang yang paling ganteng di seminari waktu itu. Karena silat identik dengan laki-laki waktu tahun 2006. Orang yang paling maco lah, paling keren di kelompok silat. Ya, saya ingat persis itu. Kalau yang open up memang open ya, karena nama BH buka. Jadi karena orang tidak bisa menyebut dengan pendekatan yang buka, ya akhirnya semua jadi buka gitu kan. Jadi buka jadinya open. Oke. Ternyata itu saya juga baru tahu ini. Terus ini saya karena memang agak beda sendiri ya dari Rian menjadi silet itu kan, jadi memang tidak ada kontradiksinya yang mengena. Jadi saya baru tahu sekarang ya ternyata seperti itu. Oke, Rian, ini saya jujur sering kalau nyetir mobil kemana-mana dengar lagu silet open up yang Rian bawakan atau yang karya-karya itu saya tertarik. Saya mau tanya Rian, dalam pekerjaan karya-karya itu, pengerjaan karya-karya seni dari silet open up sendiri, apakah Rian sendiri atau dengan teman-teman, grup atau banyak orang di belakang layar sehingga bisa buat suatu karya begitu? Oh ya, kalau dari untuk pembuatan karya tuh biasanya kan saya sendiri. Tapi kadang-kadang temannya juga datang. Teman-teman datang misalnya BJ Akon, ada Portos da Cruz, ada teman-teman yang lain lah, pokoknya banyak yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Jadi kalau untuk membuat karya paling saya sendiri atau paling banyak sih dengan BJ Akon ini. Yang kalau tahu tuh lagu Pergi terus Sucinta, masih banyak lagu-lagu yang coba cek di Silet Open Up itu channel itu. Paling kalau dia kalau saya sendiri paling bikin lagu setengah terus buntu, saya pergi kemana-mana akhirnya lupa, akhirnya tidak jadi buat lagu begitu. Biasanya kan kita butuh teman, partner untuk berbagi ya, supaya ada ide-ide, banyak ide-ide baru seperti apa. Kalau kita sendiri ya buntu begitu. Oke, nah kita rata-rata anak-anak Flores ya, anak-anak Flores kan rata-rata kita ini kan susah kalau kita membangun komunikasi tanpa kita punya karya seni dan lain-lain. Nah kan saya pernah lihat di beberapa lagunya Silet Open Up yang Rian bawakan ya di YouTube itu, saya sering lihat kan ada duet gitu kan, kadang sama yang dari Maluku, dari mana Ibu Mace Purba. Terus kemarin sempat ke ini, itu bagaimana cara berkomunikasi sampai bisa membuat lagu dan bisa bernyanyi seperti itu? Itu seperti apa itu? Jadi Mas Purba nanti nonton ini ceritaku nih. Nanti kalau jangan lupa subscribe juga di channel. Oke? Nah, jadi bersama Mace itu waktu itu kan saya diperkenalkan oleh Kapten. Bukan ke Macenya, tapi Kapten proyek itu. Dia perkenalkan saya dengan Kakak Maya. Kakak Maya juga pasti nonton ini. Nanti saya bagi link. Terima kasih. Ya. Jadi saya diperkenalkan dengan Kakak Maya. Kakak Maya itu suaminya pilot. Sekarang kalau dulu kerja di Indonesia, sekarang sudah kerja di Spanyol. Oke, jadi Kakak Maya itu dia ada satu channel namanya Anak Timur. Channelnya Anak Timur. Dia kelola channel Anak Timur. Dia kelola channel Anak Timur. Kalau bahasa jabatannya dia tuh eksekutif produsernya di situ. Jadi pembiayaannya semua dia. Jadi ketika saat itu saya dipanggil ke Bali, domisilinya di Bali. Jadi saya dipanggil ke Bali, sampai di sana itu nyanyi lagu karena khusus segalanya dan segala macam itu. Terus beberapa bulan kemudian dia tawarkan, dia bilang, Silet bagaimana kalau saya duetkan kau dengan Mace? Saya duetkan kau dengan Mace. Saya bilang it's okay, aman, terserah Kamaya saya seperti apa. Kamaya oke, kau siapkan beat. Ya sudah, saya siapkan beat, terus saya bilang, kalau saya dengan Mace, saya rasa kalau tambah satu rapper, soalnya tipikal saya dan Mace bersama. Kalau Mace dia beken terkenal dengan lagu yang kau suka nakar.
saya juga begitu reggae juga. Jadi kalau saya Mace ketemu harus ada bagus-bagus, tapi arahnya sama. Harus ada rapper di situ yang membuat arah yang agak berbeda. Biar semua orang biar kita merangkul rapper juga di situ, reggae man semua di situ semua. Jadi ketika sampai di situ, kami bilang, oh it's okay, bagaimana opsinya kau yang kasih itu apa? Siapa? Saya bilang, oke, Jimmy, jangan lupa nonton ini juga, Ji. Jadi, ini saya ngomong kau juga nih. Jadi, Jimmy masuk, ya sudah. Jimmy masuk, plug kami bertiga di situ. Itu yang diatur adalah Kamaya dari Ana Timur. Dari Timur Channel. Dari Ana Timur. Sebelumnya kan, saya hanya mendengar lagu-lagunya Mace, tapi belum pernah atau sampai sekarang saya dengan Mace ini belum pernah ketemu langsung. Hanya berarti di video itu hanya sketnya sendiri-sendiri tinggal digabungkan. Begitu. Jadi Mace syutingnya di mana, saya syuting di mana, Jimmy di mana, gabung sudah begitu. Kayaknya sesuatu yang saya baru dengar ya Sobat Milenial ya, bahwa saya pikir kemarin sudah akrab, sudah saling ketemu, ternyata ini proses penggarapannya beda-beda ya. Tempat. Dan mungkin nanti saya minta tolong Silet, saya panggil Silet atau Rian ya, kayaknya. Terserah, bebas. Saya lebih akrab panggil Rian. Saya minta Rian, kalau sempat bisa kenalkan kami dengan Maya, Ibu Maya, kenalkan kami dengan Mace. Siapa tahu mereka juga bisa mengisi podcast di sini gitu ya. Bisa. Nanti saya minta. Saya minta Pak Yan terbangkan Kamaya dari Bali ke ND. Oh, siap. Boleh. Nanti biar kita rame-rame di sini. Tapi kita bisa buat live musik di sini tuh. Bisa. Oke. Terus Rian, ini kan saya juga kemarin beberapa hari lalu tuh saya sempat lihat Rian di layar kaca ya, di TV ya kan. Rian, minum dulu lah biar kita jangan terlalu kaku-kaku. Saya juga nikmati kopi Bejawa gitu ya Rian ya. Ini kopi Bejawa. Tapi nikmatinya di ND, keren. Jadi, Rian, kita lanjut. Nah, beberapa kali saya pernah lihat di layar kaca dan saya rasa ini mungkin ada prestasi yang besar yang sudah dibuat oleh Silet Open Up. Saya mau tanya ke Rian, kira-kira yang paling membanggakan selama berkarya, yang membuat Rian itu bisa menjadi percaya diri dan ini memang sesuatu yang bahagia yang mungkin tidak pernah dipikirkan sebelum-sebelumnya dari kecil gitu, dari suka main bola di seminari sampai bisa jadi seorang penyanyi dan seperti sekarang ini apa yang kira-kira paling bahagia selama ada buat selain Open Up itu? Kalau bisa dibilang prestasi yang paling membanggakan ya bisa ketemu dengan artis-artis kemarin di Jakarta, dipanggil ke Jakarta, terus diundang ke Brownies, pagi-pagi Ambiar, terus Tonight Show, Desta dan Kak Vincent. Nah jadi saya rasa itu merupakan prestasi yang luar biasa di mana kalau kita di sini kan paling bisa nonton mereka di TV. Di TV ya. Nah sekarang waktu itu kita semuanya nonton saya di TV. Jadi itu saya rasa bahwa prestasi yang membanggakan untuk saya. Tapi kalau untuk yang mengena di saya itu sebenarnya itu kami itu ada bikin film sebenarnya. Film. Dari sebelumnya itu ada satu film Bejawa, namanya Sahabat Kecil. Film pendek atau film? Dia serial. Yang sampai sekarang belum tamat-tamat film karena tersendat di salah satu pemerannya itu ada kendala sedikit ya, sudahlah internal. Sebenarnya yang bikin saya mulai bangga itu dari film itu. Film itu ya. Bahwa saya mulai ketika jalan kemana-mana orang mulai, oh ini Rian yang main di film itu. Oh Rian yang main film ini, Sampai ketika waktu saya ke Jakarta, teman-teman banyak bilang, Rian sudah di TV. Banyak tanya, Rian yang mana? Itu yang di film itu. Oh itu kah? Mereka mengenal saya dari film itu khususnya orang Bejawa. Tapi kalau mungkin saya tidak tahu kalau yang lain, kalau mungkin orang Bejawa yang diaspora di ND, yang tinggal di ND mungkin tahu saya dari film juga. Tapi kalau mungkin orang ND atau Mamera atau mungkin dari mana-mana pasti, karena saya pasti lihat lagu. Tapi kalau orang-orang Bejawa khususnya pasti mereka mengenal bahwa Rian bukan cuma dari lagu, kami mengenal dia dari film. Begitu. Berarti sekarang, memang awalnya memang juga ada pembuatan film, film. Nanti saya akan coba nonton Riannya, kasih saya channel saya. Karena selama ini saya lebih prefer dengar Rian menyanyi di lagu-lagunya Silet itu bagus sekali ya. Apalagi karena ada musik reggae-nya disebut dengan reggae. Lagunya melankolis tetapi ada reggae-nya ya. Saya tidak tahu genre apa, saya tidak tahu, tetapi ada reggae-nya yang buat tertarik itu kalau kita dalam perjalanan tuh nyaman kalau dengar. Itu memang terinspirasi dari mana reggae itu? Memang sengaja karena senang dari kecil atau memang ada inspirasi lain sehingga masukkan reggae itu? Ya, jadi kalau untuk inspirasi mengapa kalau buat lagu itu tuh dari kecil kan biasanya kan kakak-kakak cuma kan ada yang penyanyi juga, penyanyi terus
Mereka juga kan pasti tiap hari putar lagu, ada reggae, terus biasalah jai, dangdut, pokoknya lagu-lagu pop dan segala macam waktu itu. Dan waktu itu saya sudah ketertarikan saya itu ke reggae, ke ini, ke yang ini. Terus ketika seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa ketika saya sudah SMA, waktu kuliah, waktu SMA itu genre saya sempat pindah, saya ke rock alternatif. Tapi tidak pernah buat lagu. Hanya genre bermain musiknya. Karena mau bikin lagu di mana fasilitas tidak ada waktu itu. HP sama layar kuning Nokia waktu itu. Kita mau harap apa ya? Terus masuk kuliah terus saya masuk ke area namanya hip hop. Dunia hip hop di tahun 2012. Ya, tahun 2012 saya masuk kuliah di Yogyakarta, Universitas Atmajaya. Terus saya dikenalkan dengan satu aliran namanya hip hop itu oleh kakak tingkat saya dari Bejawa, pokoknya ya banyak anak teman-teman juga dari Enda, jadi banyak. Terus di saat itu mereka nyanyi lagu-lagu hip hop. Saya bilang, kau nyanyi lagu terus begini-begini, kita di sana terima tidak lagu seperti ini. Pernah, karena saya berangkat dari pengalaman, saya pernah buka lagu rap di rumah waktu itu ditanya oleh almarhum ibu saya, mama saya itu, sudah almarhum. Ketika saya buka lagu rap, ditanya sama mama, itu di dalam tuh nyanyinya kapan? Dari tadi dia omong terus, dia nyanyi kapan? Jadi pemahaman orang tua, lagu rap ini sebenarnya bukan menyanyi, mereka pidato sebenarnya ini. Akhirnya saya harus berpikir bahwa kalau kau bawa rap ke kampung, lalu bagaimana orang penerimaan masyarakatnya? Ya. Sementara masyarakat tuh suka lagu-lagu yang ada musiknya, ada tunnya bermain bernada begitu. Akhirnya dari situ, tapi saya tetap suka hip hop waktu itu. Tapi terus akhirnya saya berpikir bagaimana caranya untuk berikan edukasi ke masyarakat bahwa hip hop ini juga jenis musik, begitu. Bagaimana? Akhirnya saya belum pernah ketemu saat itu. Akhirnya tetap buat lagu hip hop, akhirnya bikin tetap lagu pop, terus ada yang nge-rap sedikit. Tapi masyarakat juga tetap bilang, itu bagusnya yang nyanyinya itu. Itu siapa yang ngomong-ngomong di dalam itu? Buat apa bikin rusak lagu saja? Saya bilang dalam hati itu mereka rap, hanya mau jelaskan mereka tidak paham. Ya sudah, akhirnya saya berusaha untuk sudah, kita harus buat cara yang lain, Ketika saya habis kuliah tahun 2017 itu lagu Ukur Gutun tuh keluar. Tahu semua. Ada Ukur Gutun di sana. Kapten Kanser, ini Om Asto semua tuh. Jangan lupa nonton ini. Saya kasih tahu kamu semua. Anak-anak Highlight film Bata nih. Like, share, subscribe semua. Saya kasih tahu semua. Pokoknya tuh mereka tuh dari tim HLF. Saya pernah dengar, saya sering dengar. Hip Hop Lembata Foundation. Mereka itu teman-teman paling keren-keren semua. Itu ada Wanted Gokil di situ. Ada Irsan, Kapten Kanser, Lovi di situ. Terus banyak anak-anak di situ. Pokoknya tuh teman-teman semua lah. Terus mereka tuh kayak bikin musik hip hop, tapi mereka bungkus dengan musik pesta. Musik pesta, iya. Kenapa mungkin entah mereka orang-orang mungkin saya feeling bahwa jenius juga. Kenapa mereka bisa padukan musik pesta itu dengan hip hop itu? Saya rasa ini tidak sembarang, ini mungkin butuh tesis lama ini. Jadi mereka orang jenius. Jadi ketika mereka buat lagu itu ada Ukur Gutun dengan bungkusan musik yang begitu keren. Akhirnya ketika lagu dibuka di pesta, tenda langsung abu naik. Iya. Tenda langsung cungkil matahari deh. Cungkil matahari sudah. Jadi tenda langsung abu naik. Saya langsung bilang lagu ini berhasil. Kenapa? Masyarakat akhirnya tahu, bahwa ini rap. Mereka tidak lagi bilang ini orang omong-omong saja. Akhirnya ini juga menyanyi sebenarnya. Tapi dengan gaya yang lain gitu. Dari situ saya, mereka keren. Akhirnya dari situ saya belum kenal Kapten waktu itu. Sama mereka keren. Ketika saya pulang ke rumah, saya coba untuk bikin musik seperti itu. Dan saya gagal, tidak bisa. Kenapa? Karena itu namanya musik itu kan, namanya beat. Sorry, saya agak kasih tahu sedikit ini, Pak. Tidak apa-apa, biar ada penjelasan buat teman-teman. Kalau beat itu kan, kita bisa buat namanya aplikasi free dulu, atau FL. Ada 2 FL 11, pokoknya banyak dari 9, 10, 11, sekarang 20 titik berapa, pokoknya terbaru lah update. Kalau untuk dasar beat itu kan ada kick, snare, head. Jadi kick, snare, head ini kalau kita ambil langsung dari FL Studio itu tidak akan dapat musik pesta masyarakat, tidak akan dapat. Beda ya aliran. Beda ya.
Akhirnya saya coba tanya ke mereka, saya bilang, minta kicknya, minta snare-nya, minta head. Pernah dikirim, tapi saya buat juga tidak dapat. Mungkin feel ini baru nih, kembali ke feel. Terus saya pikir gimana caranya. Sudah saya DM Kapten, DM di Instagram. Kapten, saya ulang lagi ya, saya omong di waktu itu di Persik, saya omong lagi nih. Jadi saya DM Kapten. Saya DM bulan itu sekitaran bulan Juni. Ya, saya masih ingat Juni. Tahun 2020. Tahun 2020. 20. 2020 betul. 2020. Tahun 2020. Itu bukan, sorry. Tahun 2019. 19. Saya bulan Juli lupa, Juli. Itu September baru Kapten balas. Dia lewat dulu Agustus, lewat 3 bulan lebih. Pasti sudah berpikir dia sudah tidak mungkin kirim lagi. Dia balas, halo bos. Saya bilang, kau terus balas saja. Ini terlalu lama ini. Kita akhirnya minta nama sekali, akhirnya bikin lagu bos. Akhirnya saya berpikir, bikin lagu apa? Kapten itu bilang begini, Om Silet pikir temanya. Tinggal dari sini, setelah tema habis, Om Silet main pakai gitar atau gambar beat sembarang saja. Untuk sesuaikan dengan nadanya Om Silet. Dari sini baru saya rapikan beatnya. Terus saya berpikir lagi kembali, saya sendiri buntu. Saya buat lagu apa? Terus tiba-tiba, saya ingat waktu itu siang jam 1, jam 2. Teman saya dari Maupongo. Dari Maupongo. Erin Mere, dengar ini, saya dengar, subscribe juga, like juga ini. Jadi dia telepon, kau posisi? Saya di rumah di Ngelisapu Bicara. Kau tunggu situ. Dia kan juga vlogger yang buka channelnya tahun 2018 sampai 2022 ini subscribernya tidak sampai 200 juga. Ini mungkin saatnya kalau ke subscribe naik nih. Ini. Kau ingat ini nih, jangan lupa like, share, subscribe, baikkan semua. Sampai nenek moyang juga kau bagi. Jadi dia telepon saya, dia bilang, kau di mana? Saya bilang, saya di rumah. Dia datang. Ternyata dia curhat. Dia bilang tentang kehidupannya, percintaannya seperti apa. Kan kami teman SMA. Tentang mana. Jadi saya tidak perlu rincikan ceritanya. Nah, dari ceritanya itu, terus dia pulang. Terus saya ingat lagi ceritanya dia. Saya lakukan. Buat lagu, buat lirik. Terciptalah Kakak Main Salah. Itulah. Itu lagu paling hits sekarang. Ya, seperti itulah. Itu kayaknya lagu paling hits yang sampai memang menceritakan apa sesuai dengan keadaan kita. Orang Timur tuh susahnya di situ. Orang Timur itu sekarang seperti yang kemarin ada Kakak Bosan juga sempat omong, harga diri sudah lebih murah daripada harga beli. Betul. Harga diri sudah lebih murah daripada harga beli. Jadi ini memang idenya berawal dari situ ya. Idenya berawal dari situ. Tapi dari semua lagu nih, Karian, dari semua lagu yang paling Karian suka dari seluruh yang sudah pernah diciptakan, sudah pernah keluar di YouTube, yang paling menurut Rian itu sesuatu yang susah buatnya dan hasilnya memang paling bagus itu apa? Kalau mau bilang lagu yang susah buat itu dan bagus juga, itu lagu yang menurut saya itu lagu judul Mau Cari di Mana. Dia punya simpel itu yang mau cari di mana kekasih hati sabar macam saya gitu. Sabar, jangan dulu lanjutkan lagu itu. Nanti sobat milenial semua, tidak salahnya mungkin kita akan meminta Karian untuk menyanyikan lagu itu. Mau cari di mana, tapi nanti kita sama-sama dengarkan. Habis itu baru kita lanjutkan lagi podcastnya, dan kita persilahkan untuk Karian dengan Silet Open Up-nya untuk menyanyikan lagu Mau Cari di Mana. Saya bosan dengar kau alasan itu cerita yang kau buat bikin saja makin gila. Saya coba untuk tenang, tersenyum tapi makin jadi jangan paksa saya berubah, kembali jadi pemain lama. Mau cari di mana kekasih hati sabar macam saya, biar kau selalu bikin susah, saya tetap sabar terima.
punya senyum manis macam saya. Jangan terlalu buang diri, awas nanti saya pindah lain hati. Aduh sayangnya saya lemah, kau banyak rahasia, kau ada orang lain. Aduh Tuhan saya bisa apa? Mending saya mundur jauh-jauh daripada luka. Kau jangan lihat lagi ini. Mau cari di mana kekasih hati sabar macam saya? Biar kau selalu bikin susah, saya tetap sabar terima. Mau cari di mana yang punya senyum manis macam saya? Jangan terlalu buat diri, awas nanti saya pindah lain hati. Jangan terlalu buat diri, awas nanti saya pindah lain hati. Oke sobat milenial, barusan saja kita mendengar lagu Mau Cari di Mana dari Silet Open Up, dan memang lagu ini saya juga sering dengar. Saya sudah sampai hafal lagu ini kayak Cari di Mana. Terus itu kan video klipnya kan di pantai, di pantai. Terus ada anak-anak banyak main dengan gitar yang kecil itu. Wah, itu saya ingat persis lagu itu. Dan kalau di mobil saya kalau nyetir saya pasti selalu ikut dengar. Itu bagaimana cara pengerjaan awal itu lagu itu? Lagu itu saya buat itu, kalau saya perlu omong namanya, jadi lagu itu saya buat itu berdasarkan cerita dari fans. Dia hubungi saya di Facebook, Dia bilang, ke Silet, saya bla bla bla, begini. Terus saya sudah punya suami, jadi kami sudah ada anak. Jadi dia curhat ke saya. Tapi curhatnya Facebook. Saya sudah suami dan sekarang sudah ada anak satu. Tapi suami saya ini pergi ke tinggal saya, kayak dia larinya ke Kalimantan. Merantau lah. Dan kalau mau bilang merantau juga saya rasa tidak, karena katanya tanpa sepengetahuan dia. Yang melarikan diri lah. Ini melarikan diri lah. Terus saya tanya, terus sekarang bagaimana? Sekarang saya sendiri di rumah. Memangnya selama ini dia ada mungkin pernah pukul kah, pernah kasar dan kawan. Dia bilang, iya itu terjadi sering. Terus saya bilang, lalu kenapa kau nekat ada anak dan dia? Kalau kau tahu begini. Terus dia bilang, cinta bubuat lagi. Saya bilang, itu kita kembali masalah dasar. Jadi sudah dari situ dia bilang, kasih lihat kalau bisa. Tolong lakukan satu cerita ini, buatkan lagu. Buat ke dalam lagu. Dari situ, saya langsung bikin lagu. Karena dia pernah cerita bahwa suaminya tuh pernah selingkuh depan dia, tapi dia tetap terima suaminya. Dia tetap terima. Itu jiwa besar seorang perempuan. Iya, seorang perempuan. Jadi waktu itu makanya saya buat lagu, saya bilang, mau cari di mana kekasih hati sabar macam saya. Biar kau selalu bikin susah, saya tetap sabar terima. Berkayaknya sebagian besar lagunya Silet Open Up itu dari cerita nyata. Cerita nyata. Teman-teman lingkungan terjadi di lingkungannya saya. Terus lagu itu saya bilang sulit, kenapa? Karena ada mungkin BJ Akun tahu cerita ini. Video klipnya sudah ambil dari sore, jam begini sudah ambil. Video klip sudah ambil. Kalau video klip sudah ambil berarti lagunya otomatis sudah jadi. Harus sudah jadi. Tapi ketika malamnya mau edit video klipnya itu, saya dengar lagunya, saya rasa bahwa kayak ada yang kurang, kurang apa begitu. Lagunya saya rombak, saya ganti beatnya. Sebenarnya ritme itu bukan gitar, ritme harusnya itu piano, keyboard, pop, itu yang reggae tune punya. Musik namanya melets namanya, itu harusnya melets. Tapi malamnya saya rubah musiknya. Sampai BJ Akun dia bilang begini, kau tuh orang gila. Berubah dalam waktu yang singkat. Berubah dalam waktu singkatnya. Ini besok mau keluar. Ini teman-teman sudah share semua. Silakan tunggu besok lagu ini mau keluar begini. Lalu malam ini kau rubah beatnya. Kapan selesai? Kau sudah bilang besok stay tune. Lalu malam ini kau rubah ulang. Itu saya hapus total lagunya. Saya nyanyi ulang, bikin beat ulang. Gila ya kerjanya.
Oh, jadi memang itu lebih susah karena itu. Susah itu. Susah karena itu. Jadi memang pengalaman itu atau hasil karya itu tidak bisa menipu dari perjuangan ya. Kalau memang kita usaha, kita sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan sesuai dengan kita punya keinginan. Ya. Terus ini lagi Kak Karian, saya juga mau tanya tentang rencana ke depan. Rencana ke depan dari Silent Open Up ini apa? Kak Karian, apakah mau seperti ini atau pengen supaya Silent Open Up ini lebih naik lagi, mungkin seperti teman-teman kita yang banyak yang buat di YouTube atau mungkin sudah punya nama begitu jadinya? Nah, jadi untuk rencana ke depan, kalau rencana ke depannya itu saya pribadi jujur saja, saya tuh merasa bahwa untuk menyanyi saya rasa banyak yang lebih bagus. Banyak sekali. Itu sekarang ini kan dunia, apalagi kita Indonesia Timur ya. Indonesia Timur nih, suaranya tuh ngeri-ngeri. Jadi kalau misi bunuh diri kalau kita sampai kompetisi dengan mereka. Bunuh diri. Itu misi bunuh diri, suicide. Tapi harusnya Karian lebih pede. Saya rasa suaranya Rian bagus. Ya, itu bagus untuk segelintir orang. Segelintir orang juga bilang bahwa suara si A lebih bagus, suara si B lebih bagus. Mereka punya perbandingan sendiri. Terus orang itu kan, kenapa orang berpikir begitu itu sampai terciptanya fanbase tuh. Fanbase ya. Jadi ini fanbase-nya si A, si ini fanbase-nya si B, si C dan segala macam. Nah, saya rasa bahwa untuk teman-teman itu banyak yang lebih bagus. Lalu rencana kedepannya saya itu bahwa saya tetap begini. Saya nyanyi dengan apa yang saya suka. Seperti musik reggae, pesta dan segala macam, sekali lagu-lagu galau, undang air mata dan segala macam begitu. Dan tetap seperti ini, entah mau naik atau tidak, itu saya rasa itu nomor kesekian. Nomor kesekian. Kenapa? Karena saya rasa bahwa kalau kita sudah menuangkan apa yang kita mau dalam satu lagu, saya rasa pasti Tuhan pasti akan kasih yang baik. Yang terbaik untuk kita. Nih keren, ini agak ke masalah pribadi. Biasanya kalau seandainya sudah seperti ini di posisi ini, saya tidak mau bilang kita artis, kita orang Timur benar-benar memang senang dengan musik. Itu tidak bisa terlepas. Saya dari kecil sudah senang dengan musik. Nah, dengan posisinya Karian seperti ini saat ini yang sudah lebih terkenal, itu kehidupannya ada berpengaruh tidak dari hidup yang kemarin? Ya, mungkin sekarang Karian sudah berkeluarga, sudah punya berapa anak? Satu anak, sudah punya istri, dan ini kan sangat berpengaruh ya dengan kehidupan keluarga di rumah, apalagi kalau Karian banyak fans. Mungkin ada sesuatu yang mau diceritakan menyangkut keluarga di rumah, istri mendukung mungkin atau keluarga besar bagaimana? Ya, jadi untuk bilang berpengaruh itu memang ya sangat signifikan lah. Sangat signifikan. Kenapa? Karena pertama mungkin pandangan masyarakat ke saya sebelum dan sesudah saya ke TV itu kita langsung lihat jauh sekali. Sekarang itu kan ibaratnya kalau mau bilang mau kaya ya saya tidak kaya, mau bilang kurang juga bisa dibilang iya tidak juga. Mau bilang, tapi kalau mau saya katakan bahwa ya saya hidup cukup lah, berkecukupan lah. Artinya ketika saya pingin makan A, ya saya bisa makan itu. Saya pingin makan B, saya bisa makan itu. Dan hal ini tidak bisa saya lakukan ketika saya belum ke TV kemarin itu belum. Ketika saya makan ini, itu pasti garuk kepala ini. Uang dari mana? Dari mana? Uang dari mana saya? Lalu dari situ mungkin Tuhan sudah kasih jalan bahwa ya kau harus begini. Nah, ketika saya suka begini, tolong kau kembangkan. Ya, pasti punya harapan begitu. Nah, jadi untuk bilang saya kaya juga, saya tidak kaya. Susah juga tidak. Susah, yang penting bahagia. Yang penting bahagia begitu. Yang penting ketika istri bilang, saya makan ini, bisa. Kita bisa. Anak buah datang mungkin lihat sesuatu di toko, mungkin salah lihat atau bagaimana, biasalah anak kecil. Bapak sama ini ya sudah bisa. Kita bisa memenuhi. Artinya ketika kita bisa memenuhi keinginan istri dan anak, saya rasa bahwa saya sudah bahagia sekali. Ini yang saya inginkan. Oke, Rian, terus ini dari istri, mungkin kalau sudah jadi terkenal kan pasti banyak fans ya. Pasti istri banyak cemburu nih. Aku nonton ini. Kasus mungkin pernah ada kasus atau case seperti itu pernah, atau sampai apa istilahnya fans datang ke rumah setelah Rian terkenal sama masuk TV, ada orang-orang keluarga datang atau fans mantan dari dulu lah, atau mantan dari kecil gitu. Kalau untuk begitu itu kalau untuk kejadian metua marah atau cemburu, saya rasa mungkin bisa iya, tapi dia tidak pernah tunjukkan ke saya. Mungkin karena
latar belakangnya dia seorang konselor, mungkin dia bimbingan konseling, jadi dia tahu jadi menempatkan diri seperti apa. Jadi pernah satu kali saya main ke Kaki Lena Hills. Itu banyak tuh fans yang datang, kakak silat. Dia biarkan, dia nonton saja dari jauh. Dia bilang itu bagian dari kau punya pekerjaan. Jadi saya tidak bisa larang itu. Kalau seandainya saya cemburu dengan kau punya fans-fans yang mungkin kaum hawa, yang cewek-cewek mungkin fans dan kau terus harus cemburu, akhirnya terus saya larang kau dengan mereka, berarti kau punya karir habis di situ. Kau punya karir habis itu. Bagaimana saya seorang istri mendukung kau? Saya biarkan. Kenapa? Ketika fans datang ke kau, itu mereka akan mengidolakan kau. Ketika mereka datang dekat kau, mereka puas. Ketika mereka puas, mereka akan tambah suka dengan kau. Itu bagus. Ya, seperti itu. Jangan pernah lupa daratan. Kau dulu itu siapa? Jadi kalau kau begini, jangan ketika kau capek seperti apapun, ketika yang datang perlu dengan kau, datang apa kau, layan mereka, datang mereka. Kenapa? Karena mungkin Tuhan tuh coba kita dengan segala cara. Dengan segala cara. Dan kita juga harus tangkis dengan segala cara juga. Begitu. Oke, Rian, ini kami mungkin ikut bangga ya kalau seandainya sudah karir silat open up ini sampai ke nasional. Paling tidak ada yang membanggakan dari kita rata-rata anak Nusa Tenggara Timur. Lebih-lebih kami anak Flores. Kita terus bidakan ini ND berjawa tidak. Kalau sudah namanya bawa Flores, kami bangga. Jadi silat bisa membuat karya-karya yang bisa diterima di tingkat nasional itu sudah merupakan kebanggaan buat kami tuh. Apalagi kami bisa mendengarkan itu. Kan kita tahu bahwa teman-teman kita dari Maluku, dari Ambon, dari Papua juga bisa menciptakan lagu-lagu yang bagus dan juga jauh lebih bagus dari kita. Tapi kalau seandainya ada putra-putra kita yang sendiri dari Flores, khususnya dari NTT, bisa menyanyikan lagu yang sama baiknya dan bisa diterima di tingkat nasional, kami juga mungkin berbangga. Nah, ini Rian ada lagi satu. Kira-kira ke depan mungkin ada lagu-lagu yang sudah Rian persiapkan untuk di tahun 2022. Oh ya, saya untuk tahun 2022 ini sudah ada sekitaran 3 proyek yang sudah saya siapkan, tapi belum rampung semua. Karena itulah kembali, selain masalah buntu ada kesalahan teknis juga, hard disk jebol, jadi banyak proyek di situ yang sudahlah hilang dan harus bergerak dari nol lagi. Ya tidak apa-apa. Jadi untuk teman-teman tetap tunggu begitu. Pokoknya untuk 2022 ada banyak kejutan. Mungkin saya akan datangkan kembali vlog-vlog saya yang tidak penting tahun 2019. Saya munculkan kembali. Mungkin begitu banyak, karena banyak komen-komen tuh, kapan kasih bikin vlog lagi, kapan bikin vlog lagi. Saya rasa mereka butuh vlog lagi. Sudah. Ya saya kan istilahnya, kalau mau dibilang, kalau secara tanda kutip saya laki-laki penghibur lah. Tapi bukan open BO ya? Bukan open BO. Jadi itu kan saya menghibur masyarakat, dari mereka butuh vlog. Saya lihat lucu ke vlog tuh natural, lucu begini. Karena dalam vlognya saya itu kan karena saya maki-maki, ada yang ya itulah kehidupannya kita orang kita seperti itu. Terus kalau mau untuk rencana kedepannya ya banyak kejutan-kejutan. Terus dan saya mau tuh bahwa kita di timur tuh, kalau mau bilang timur, saya mau spesifik kita NTT ini harus adalah penyanyi-penyanyi lain yang lebih gedor lah. Jangan hanya di Maluku saja, Papua saja, Ambon saja. Jangan mereka terus. Kita juga sekali-sekali kita. Kalau kemarin saya kapten, ada Aldo juga pernah boom ke atas tuh. Ayolah yang lain anak-anak tuh bangkitlah. Sehingga banyak versi, banyak genre yang menaikin karir kita. Karena kan kita berlagu ini kan Bapak, jadi kalau kita berlagu ini kan, kalau bisa dibilang kita ini sudah buat satu genre yang baru, genre musik baru. Kan genre musik rakyat. Rakyat ya, ada reggae-nya, ada hip hopnya, ada dangdutnya di dalam. Ada dangdut juga, jadi jenis musik rakyat. Jadi kalau kita sebut itu, ayolah macam ada kita dari NTT, kita ini jago-jago semua. Mungkin karena kalau mau bilang kalah fasilitas, tidak juga. Kita sekarang suka keren, sebanyak fasilitas. Kalau kamu mau butuh apa, tinggal datang. Kalau ada yang di Bejawa, datang ke saya, ada di rumah. Saya selalu di rumah. Butuh bantuan, mari kita bantu. Seperti itu. Oke. Jangan hanya dari Maluku saja, dari Papua saja. Oleh sobat milenial semua, tadi kan sudah disampaikan oleh Rian di Silat Open Up akan menyiapkan kejutan-kejutan. Jadi jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, supaya Rian juga tetap berkarya sama seperti kita juga, sama-sama maju, karena ini bagian daripada ekonomi kreatif yang memang dengan ini kita juga bisa survive ke depannya. Terus ke Rian, saya minta di sesi mungkin sudah di akhir-akhir ini pembicaraan kita, saya minta ke Rian bisa memberikan satu motivasi
kepada adik-adik kita yang muda, yang ya anak-anak muda kita ya, sobat milenial rata-rata di seluruh Nusa Tenggara Timur lah. Apa-apa kira-kira mau disampaikan supaya bisa mencapai di titik seperti ini, bahkan mereka lebih bagus lagi. Jadi kalau sekarang ini kan dunia digital nih. Kalau untuk dibandingkan dengan KMP dunia tahun 2012 sampai 2015-16, itu dunia sekarang lebih jauh, lebih maju dan lebih keren. Mau untuk viral tuh gampang sekali. Kalau dulu, aduh Tuhan Yesus, itu sudahlah, kita mau sampai napas putus juga kapan viralnya. Ya, jadi untuk anak-anak muda atau bisa punya teman-teman, adik-adik di bawah tuh, yang pertama, yang paling penting dari semua itu niat sebenarnya. Kemauan ya. Biar kau jago, kau mentalnya bagus, apa semua, kau skillnya bagus di gitar, hip hop, nyanyi, suaranya keren. Tapi kalau kau tidak ada niat, ya sama saja. Kemauan yang tidak ada, sama saja. Nah, yang paling gampang itu adalah ketika kau buat, misalnya, oke lah, kalau kau tidak ada fasilitas, oh saya mau bikin lagu, tapi tidak ada fasilitas. Tidak ada alat untuk rekaman, tidak ada alat untuk bikin video, dan segala macamnya. Kan kau punya HP itu pasti itu. Pasti. Kan sekarang ada media namanya TikTok gitu. Ada media namanya TikTok. Kau bikin di situ. Keren, nyanyi di situ, kau follower makin banyak. Dilirik tuh kau sama orang-orang lain. Dilirik. Nanti di DM. Oh, keren, nanti di DM. Sini akan jadi besar kau. Seperti itu. Cara untuk viral itu banyak sekali sekarang. TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Tinder, Facebook, macam-macam. Jadi kalau untuk teman-teman, saya rasa suatu saat mungkin ada yang lebih dari saya. Banyak lah. Kalau sekarang sudah ada lebih banyak. Kalau suatu saat ada yang lebih dari semua itu saya rasa itu lebih bisa. Kenapa? Karena di dunia ini kan sudah jadi gampang, segala hal sudah menjadi gampang. Jadi untuk teman-teman yang ingin bikin berkarya, niatnya, terus yang sudah berkarya, jangan lupa buat karya itu selalu dari hati. Karena saya percaya bahwa segala hal yang dari hati itu pasti akan sampai ke hati. Siap. Jadi sobat milenial, ingat ya pesan dari Rian tadi, selalu berkarya dengan hati, karena sesuatu yang dari hati pasti akan kembali ke hati juga. Jadi mungkin kita ke Rian, kita di edisi kali ini sudah kita banyak panjang lebar, kita telah bincang-bincang, kita telah cerita dari selain open up pertama sampai dengan sekarang perjalanan karirnya, sampai sekarang niatnya ke depan seperti apa. Dan sebelum kita mengakhiri edisi bincang-bincang saya dengan Silet Open Up, mungkin nanti di akhir edisi saya minta Kak Rian nyanyi satu lagu lagi, mungkin yang paling berkesan, atau itu Kakak Main Salah ya, itu yang paling heboh itu rasanya, Kakak Main Salah itu memang cerita nyata dari kita orang timur, rata-rata kan seperti itu, dan ini memang kenyataan yang memang harus kita jalani sebagai orang timur ya. Dan sobat milenial, satu lagi, kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate, tahun ote. Salam spirit, Kak Rian. Sambil kita dengarkan nanti lagu Kakak Main Salah dari Silet Open Up. Oke, siap. Mau bikin apa mau bagaimana nabung belis kakak setengah mati, kasih jaga nona dari dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh. Nona pun belis mal, kakak main salah, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur nona cari yang lain, semoga bahagia. Jujur saya menyesal, tapi apa mau dibilang, mundur lebih baik daripada terus bimbang. Saya ikhlas kau carilah, biar kau hidup lebih baik. Mau bikin apa mau bagaimana nabung belis mahal kakak setengah mati, kasih jaga nona dari dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh. Nona pun belis mahal, kakak main salah, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur nona cari yang lain, semoga bahagia.
Terima kasih semuanya.